Assalamualaikum teman-teman semua. Hai, kembali lagi bersama saya Witma Meisner yang hari ini akan berbincang-bincang seru ya tentang kehidupan bunda-bunda nih bersama ada kedua tamu saya hari ini. Selamat datang di Ruang Tengah, persembahan dari cariustadz.id yang menghadirkan Islam wasatiyah, Islam moderat yang dilandasi rahmatan lil alamin. Sejalan dengan semangat wasatiyah yang berjalan di tengah, terbuka kepada berbagai pandangan dan senantiasa mengajak untuk selalu kritis belajar atas berbagai topik dari berbagai sumber. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas berbagai pertanyaan yang sering masuk di fitur Tanya Ustadz pada platform Cari Ustadz. Pertanyaan seputar keluarga, bisnis, kesehatan, sampai ke hukum negara yang tidak hanya akan dibahas dalam perspektif agama oleh ustadz atau ustazah yang kompeten, tapi juga para ahli dari bidangnya masing-masing. Tenang, hari ini sudah siap ada 2 orang yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Dan di sini kita berkolaborasi dengan Inspigo, aplikasi podcast Indonesia untuk upskill diri. Podcast inspiratif dari speakers terkurasi seputar karir, skill, wellness, hingga relationship. Follow langsung Instagramnya di @inspigo.id dan download aplikasinya di Google Play atau Apple App Store. Kita juga bekerja sama dengan Kelas Penyiar Indonesia, platform dan tempat belajar public speaking dan broadcasting buat kamu yang punya mimpi jadi penyiar radio, televisi, dan media digital masa kini. Follow Instagramnya di @kelaspenyiar_id. Assalamualaikum teman-teman, masih ada saya nih Witma Meisner ya yang akan memandu hari ini bincang-bincang santai tapi bermakna dan juga banyak sekali pertanyaan yang masuk mengenai hal ini. Ya masih ada 2 tamu saya, hai Ustazah Nurul dan juga ada Dr. Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puasa masih lancar dong? Alhamdulillah. Enak ya kalau jadi perempuan itu saat puasa tuh nggak pucat karena ada lipstick. Ya. Jadi berasanya tuh cerah terus, fresh terus ya kan. Ini kan kemarin di episode sebelumnya kita itu ngomongin puasa untuk ibu hamil nih. Ya kan? Kadang-kadang tuh ibu hamil berpikir, wah, hamil tuh berat. Ya kan? Mereka belum tahu saat melahirkan dan menyusui sebenarnya itu yang berat menurut saya ya. Saya nggak tahu nih kalau misalnya bunda-bunda yang lain gitu kan. Nah ini kita mau membahas nih dokter dan juga ustazah aturan puasa untuk ibu menyusui. Gimana ya caranya supaya ibu ini tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi sang bayi gitu. Tapi juga tetap mendapatkan keutamaan pahala gitu di bulan puasa. Ya kan? Makanya kita langsung ngobrol-ngobrol dari Cari Ustadz ada Ustazah Nurul Afifah Habi, iya kan? Dan juga ada Dr. Dini Utari, dokter spesialis kandungan atau OBGYN Mitra Halodoc, aplikasi yang memudahkan kita mendapatkan berbagai layanan kesehatan, mulai dari chat dokter, toko kesehatan, temu janji tes COVID-19, vaksinasi, dan juga lain sebagainya. Ya, Dr. Dini nih, aduh. Seru ya kalau misalnya biasanya kalau ada perempuan gitu ya lebih dari 2, terus ngobrol-ngobrol tuh biasanya lama, ngobrolnya panjang, karena ngobrolin orang. Tapi enggak, kali ini kan lagi bulan puasa gini tuh nggak boleh dong bergibah. Kita mendingan memberikan edukasi, ya kan, memberikan ilmu gitu. Nah ini tadi kan saya udah sedikit menjelaskan soal ibu menyusu itu tuh kan biasanya paling berat gitu, ya kan. Sebenarnya nih Dokter Dini, puasa itu tuh bisa nggak sih mempengaruhi kondisi ibu sama kualitas ASI gitu saat seorang ibu tuh sedang menyusui? Oke, baik. Jadi kalau dari sebenarnya ya selama kita berpuasa, bahkan dari penelitian puasa yang dikerjakan di luar negeri, di sana kan bahkan puasa lebih lama ya daripada di Indonesia, jamnya lebih lama. Jadi ternyata kandungan dari ASI, jadi laktosa, protein itu tidak ada perbedaan yang bermakna. Jadi ternyata jumlah kandungannya masih sama antara ibu yang menyusui dan berpuasa maupun yang tidak berpuasa. Jadi dari segi kandungannya sendiri si ASI itu tidak berpengaruh. Kemudian kalau dari perkembangan berat bayinya itu juga ternyata
berat bayi untuk usia yang 0 sampai 6 itu kan yang masih eksklusif ya. Nah, 0 sampai 6 bulan itu ternyata juga kenaikan berat badan si bayi, terus tinggi badannya gitu ya, sama lingkar kepalanya itu ternyata juga tidak berbeda, bermakna. Jadi kalau untuk dari segi itunya sih tidak bermakna ya, tidak berpengaruh. Tidak ada perbedaan ya. Jadi Betul. normal aja gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dari sisi perspektif agamanya sendiri nih Ustazah Nurul gitu ya. Sebenarnya ibu menyusui itu boleh nggak sih tidak berpuasa? Kalau ibu menyusui itu sebenarnya pendapat jumhur ulama menyatakan dia boleh tidak berpuasa, namun tetap diwajibkan baginya untuk menggantikannya di hari-hari yang lain. Nah, dalil nakli yang jumhur ulama ambil dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatut ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu dalam surah Al-Baqarah. Dan dikuatkan juga dalam surat Al-Baqarah ini dijelaskan mengenai kalau dia lemah. Sebenarnya di situ ada ya yang wa 'alal ladzina yutiquna fidyatut ta'amu miskin. Itu kalau dia lemah. Sebenarnya konteks lemah di sini itu bagi orang-orang yang tua, yang sudah tua, yang tidak sanggup lagi untuk berpuasa, atau orang yang sudah sakit menahun, yang tidak dapat lagi berpuasa. Tapi sudah fidyatut ta'am, maka bagi orang yang ibu hamil menyusui, ketika dia khawatir, ya, dia khawatir dengan janinnya, maka fidyah itu menjadi berlaku baginya. Itu pendapat dari jumhur ulama dan dikuatkan juga dengan hadis dari riwayat Anas bin Ka'bi yang bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak mewajibkan berpuasa bagi musafir, dan Allah membagi 2 sholat ya untuk qasar, dan juga Allah tidak mewajibkan puasa bagi yang hamil dan juga menyusui. Nah, jadi ini adalah dalil kenapa yang menyusui pun itu boleh tidak berpuasa, tapi dengan mengganti di hari yang lain. Nah, itu ketentuan untuk mengganti puasanya gitu seperti apa ya Ustazah ya? Mengganti puasa di hari yang lain berarti di luar Ramadan. Ya, di luar Ramadan. Dan tadi tidak ada fidyah yang berdiri sendiri. Jadi misalnya nih orang menyusui terus dia hanya ingin mengganti fidyah. Kan ada tuh ya yang misalnya hamil anaknya 7 nih, terus setiap tahun misalnya melahirkan, dan pas jatuh misalnya Ramadan pertama, kedua, tiga, itu kan jadi mungkin hutangnya jadi banyak ya, tidak sempat membayar dan sebagainya. Nah itu jika dia ingin membayarnya harus tetap di lain Ramadan. Bahkan ada ulama yang menyatakan ketika misalnya ternyata sebelum ini masih ada utang nih, nah itu tetap dia diminta untuk membayar fidyah. Fidyahnya bukan karena janinnya ya, kalau yang karena tidak terburu dan tidak dibayar ketika masa-masa leluasanya. Ya kan sebenarnya masa ada leluasa tuh, tapi karena aduh ini lagi lalai lah istilahnya. Kalau lalai, iya lalai itu ya. Kalau lalai berarti ditambah dengan fidyah tadi, tidak hanya juga puasa dan juga fidyah, seperti itu. Oke. Nah ini sebenarnya kalau misalnya dari segi medisnya sendiri nih Dokter Dini, yang lebih baik itu jadinya gimana nih? Berpuasa atau tidak nih buat ibu menyusui? Maksudnya kan kayak tadi sempat saya bilang gitu ya, kadang-kadang nih ibu menyusui juga deg-degan gitu, kok saya udah nyusuin tuh anak saya nangis-nangis terus. Apakah dia masih lapar gitu kan ya? Terus kalau misalnya terlalu pusing gitu saya kasih air kajin aja kali ya gitu, jangan. Nah itu jadi mungkin ada kondisi-kondisi di mana kita udah harus waspada nih gitu. Kayaknya nih aku harus buka puasa deh, ini kayaknya anak aku kenapa gitu. Ada nggak sih kondisi-kondisi di mana akhirnya kita boleh gitu membatalkan puasa gitu? Oke, baik. Kalau sebenarnya kondisinya itu mungkin bisa dilihat dari 2 sisi ya, karena ini kan ada ibu dan bayi yang lagi dia susuin. Jadi bisa dilihat dari si ibunya sendiri maupun si bayinya. Jadi kalau si bayi mungkin bisa dilihat dari tadi salah satunya ya, setiap dinenenin
kok sepertinya dia nggak masih haus gitu ya, dan dia masih menangis terus gitu. Nah itu mungkin salah satunya. Kemudian yang kedua, kalau dari si ibunya sendiri itu mungkin kita kan kalau karena ada produksi ASI ya, jadi kita butuh kebutuhan cairan tuh memang lebih banyak. Jadi kalau saat kita menyusui itu takutnya, khawatirnya pada saat puasa itu jadi dehidrasi berat. Nah dehidrasinya itu ditandai si ibunya itu mungkin bisa sampai demam gitu ya, terus pusing yang keliengan sekali gitu ya, sama ada keluhan di buang air kecil. Jadi sampai dia benar-benar sedikit sekali, berarti mungkin memang asupan cairannya dia pada saat dia sudah buka itu kurang gitu. Dan otomatis kalau ibunya saja sampai demam, berarti mungkin kita akan bayangkan ASI-nya sendiri produksinya akan berkurang. Produksi ya, dalam arti bukan kandungannya, tapi kandungan kualitasnya sebenarnya sama gitu. Tapi karena dia minumnya kurang, akhirnya produksi ASI-nya jadi kurang gitu. Khawatirnya sih seperti itu. Nah kalau misalnya dalam keadaan seperti ini nih Ustazah yang tadi dokter ini jelaskan gitu kan ya, udah dehidrasi gitu, tapi kayak si ibunya ngerasa enggak saya masih kuat kok, saya bisa kok puasa gitu. Ibaratnya kan kalau itu jadi dalam tanda kutip memaksakan ya gitu ya. Jadi saya lagi menyusui tapi saya tetap memaksakan ingin berpuasa, itu gimana ya hukumnya ya? Jadi tadi yang dijelaskan oleh dokter ya, tadi jelas terlihat bahwa memang Islam pun melihat dari sisi bagaimana ibunya dan bagaimana anaknya. Maka dalam hukum itu jika dikhawatirkan atas anaknya, maka fidyah itu menjadi wajib untuk dikeluarkan. Nah, jadi konteks tadi dokter yang sudah utarakan sangat sejalan sekali bahwa memang sudah akan terjadi kayak tadi, kalau ibunya juga kualitasnya nggak bagus, efeknya kan kepada anaknya. Maka ketika ada efek terhadap anaknya, hukum jumhur itu membolehkan dia untuk tidak berpuasa kan. Nah itu tadi, jadi seorang ibu itu betul-betul harus memahami fisiknya dia, mengukur fisiknya dia. Kalau seandainya yang tadi dia bagus fisiknya dan sebagainya, ya lari ke antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa silahkan. Tapi tadi kalau memaksakannya kesannya lebih kepada negatif, misalnya aduh ini pahalanya banyak banget nih, aduh sayang banget nih kayaknya, padahal kan masalah pahala itu urusan Allah ya yang menilai kita ya. jadi seharusnya bisa mengikuti, lihat diri kita, lihat bagaimana bayinya, tidak kelaparankah seperti yang tadi dokter ajukan. Karena kalau kita lihat itu tadi jumhur ulama jelas menyatakan boleh tidak berpuasa, kalau berpuasa pun boleh, tapi ketika dia khawatir terhadap anaknya, maka wajib baginya mengeluarkan fidyah. Ya, nah ada mazhab Maliki, itu mazhab Maliki menyatakan, dilihat dari kalau zaman dulu itu di Arab kan biasa ya, susuan itu kan ibu susuan. Nah ibu susuan ya, iya kan. Wanita tuh misalnya ngotot dia ingin gitu puasa. Oke, kalau Imam mazhab Maliki menyatakan silahkan cari susuan kamu, ibu susuan, dan silahkan harus dibayar ibu susuan tersebut. Dan jika anak tersebut, nah anak lagi kan, anak tersebut mau terhadap ibu susuan itu, kamu hukumnya wajib berpuasa. Gitu ya kalau imam dari mazhab Maliki. Tapi kalau seandainya hanya maunya dengan kamu ibunya, ya maka dia boleh meninggalkan puasa. Nah itu untuk pandangan dari mazhab Maliki. Dan kalau Hanafi untuk ibu menyusui itu semua sama. Jadi dia tidak memberikan fidyah. Jadi mau dia itu hamil, mau ibu hamil atau ibu menyusui, itu semua hukumnya sama. Boleh meninggalkan puasa atau boleh dalam keadaan hamil atau menyusui boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan hari yang lain, karena mengkiaskan orang yang berpuasa itu dalam marid itu sakit. Nah dianggap sakit lemah gitu. Jadi dia tidak ambil dalam fidyahnya. Jadi hanya jumhur ulama yang mengambil selain fidyah khawatir terhadap anak, juga ambil dari puasa di hari yang lain gitu. Oke, ini kadang-kadang nih tapi Ustazah ya, masalahnya adalah ibu hamil itu kan selain butuh asupan cairan yang luar biasa banyak gitu kan ya. Terus kadang-kadang tuh otaknya suka nggak sinkron, suka lupa gitu. Apalagi kalau misalnya kita meninggalkan puasa gitu beberapa hari terus lupa.
Nah itu gimana tuh kalau misalnya kayak, aduh saya batal puasa berapa hari ya, tiba-tiba ketemu lagi bulan Ramadan tahun depannya gitu, sedangkan yang tahun sebelumnya ini belum dibayar nih. Nah kalau misalnya kayak gitu keadaannya gimana kalau misalnya kita lupa gitu, kita belum bayar puasa dan kita nggak tahu berapa harinya, itu gimana Ustazah? Sebaiknya sih kita harus tahu, karena hutang dengan Allah itu kan lebih utama ya kita bayar daripada hutang dengan manusia. Minimal punya tanggalan lah, ditulis ya, minimal. Tapi tadi kalau seandainya tidak, ya kita mengingat, mengestimasi. Kira-kira waktu hamil tahun ini nih kita mulai nggak puasa di kapan? Gitu. Setelah itu ya ambil jihad kita sendiri. Kayaknya nih waktu anak kedua itu 20 hari. Terus menyusui itu kayaknya waktu itu nggak kuat banget. Itu berarti udah 50 hari. Nah sudah, setelah itu schedulekan kita untuk membayarnya. Nah insya Allah apa yang kita rencanakan dan apa yang kita azamkan, niatkan untuk membayar puasa, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya, karena Allah juga tidak memberikan beratkan ya. Bayangin kan tadi kalau anaknya 7 itu kan nih saya jadinya. Nah tapi tetap hutang kita puasa itu hutang kita kepada Allah. Nah itu karena pahalanya pun hanya Allah yang akan membalas pahala kita. Maka kita juga semangat ya menyusui, kita hamil dengan jihad kita waktu puasa. Tidak apa-apa kita nggak puasa, yang penting saya dan anak sehat misalnya seperti itu ya. Dan kita juga semangat ketika kita mengganti di hari yang lain seperti itu. Wah, dapat pencerahan nih saya nih, karena saya yang lupa. Saya termasuk yang lupa nih. Nah ini ada nggak sih Dokter Dini hal-hal yang mungkin perlu disiapkan gitu secara khusus gitu ya saat kita nih ibu menyusui itu ingin berpuasa gitu supaya puasanya tetap lancar, anak juga tetap sehat gitu. Gimana nih dokter? Iya, tadi sambil menyambung yang Ustazah jelaskan tadi ya tentang ibu persusuan. Nah, kalau saat ini Ustazah itu kan kita ada ASI perah. Nah, itu jadi sebagai salah satu trik juga ya untuk menyiapkan nanti pada saat kita puasa itu ada cadangan. Jadi mungkin ya memang harusnya udah dari jauh-jauh hari ya. Kita mungkin bulan depan misalnya kita mau puasa. Nah, saya akan planning nih mau puasa. Jadi kita bisa mulai pumping. Jadi kan intinya kalau ASI itu kalau semakin banyak kita keluarkan maka produksinya juga akan semakin banyak. Jadi misalnya si Ade udah kenyang kemudian dia tidur tapi payudara yang sebelah belum kosong. Nah, alangkah baiknya itu dikeluarkan juga. Nah, kemudian kita simpan ke dalam kulkas dan itu nanti bisa kita gunakan di saat seperti itu gitu ya. Jadi sepertinya kok ASI saya nanti pada saat puasa kok sedikit. Nah, kita bisa pakai ASI perahnya itu. Jadi sepertinya itu mungkin sangat membantu nanti pada saat puasa gitu. Iya. Bahkan sekarang bisa ini ya, bisa sewa kulkas. Bisa kulkas ASI. Satu kulkas bisa penuh gitu ya. Di freezer ya. Iya, ditaruh di freezer. Soalnya kalau misalnya pakai kulkas biasa nanti campur sama daging. Sama chicken nugget di bawah amis gitu ya. Iya, bau amis. Nah, kalau misalnya untuk dokter ini sendiri nih tips berpuasa buat ibu menyusui supaya bayinya tuh tetap mendapatkan ASI, produksi ASI juga tetap lancar gitu kan ya, ASI juga tetap berkualitas gitu. Ada tips-tipsnya juga nggak? Harus makan kacang misalnya tadi di foto off air tadi kan. Karena semua ibu tuh punya tipsnya masing-masing kan supaya untuk menyusui itu lebih lancar. Kalau dari dokter ini sendiri gimana dokter? Iya. Intinya asupan semua makanannya itu harus seimbang. Jadi harus ada komponen karbohidratnya juga, protein, lemak, dan kacang-kacangan. Itu sangat bagus sekali untuk produksi ASI ya. Jadi jangan kita lagi nyusuin, kita mau udah pikiran mau diet duluan gitu. Jangan. Jadi nanti khawatirnya produksinya itu yang akan jadi kurang bagus isinya gitu ya. Jadi jangan lupa selama puasa tetap mengutamakan itu. Asupannya harus benar-benar seimbang. Dan tadi makanannya dari sejak berbuka sampai dengan sahur itu harus seperti sedang makan tanpa puasa. Jadi kalori yang kita makan di siang hari kita makan di malam hari gitu. Jadi malam buka puasa, kemudian nanti pada saat sebelum tidur kita ada makan lagi dan nanti pada saat sahur juga. Terus sama minum jangan lupa kalau ibu menyusui itu tidak seperti dewasa pada umumnya ya. Jadi cairannya harus lebih banyak. Jadi kalau dewasa biasa mungkin 2.000, nah ini 2.000 sampai 2.500 itu harus terpenuhi supaya nggak kurang produksinya. Ini juga kadang-kadang ada tips kalau misalnya lagi menyusui itu sering-sering buka akun-akun recehan.
Karena kalau ketawa katanya produksi ASI lebih banyak, benar nggak sih dokter? Hah? Iya benar ya. Betul. Oh tuh benar tuh Harus berarti. sekali itu. Psikis Biar itu bahagia. Iya. Suruh suami ngelawak gitu. Terima kasih loh untuk Dokter Dini, untuk Ustazah Nurul yang udah bergabung bersama Mbak. kita hari ini gitu ya, udah memberikan informasi-informasi dan edukasi buat para bunda-bunda menyusui yang lagi nonton atau lagi dengerin kita gitu, yang sekarang jadinya tidak merasa khawatir lagi kalau misalnya kepengen puasa. Oh iya, kemarin kan Ustazah Nurul bilang gini, oh berarti saya bisa nih puasa. Atau misalnya, oh iya kemarin Dokter Dini bilang tergantung nih, kayaknya saya kuat nih, bisa puasa, berarti nggak ada keraguan lagi gitu. Terima kasih, semoga kalian juga ibadahnya tetap lancar, semoga tetap sehat. Salam buat keluarga di rumah. Dan sampai jumpa juga buat teman-teman yang udah menonton dan juga mendengarkan kita. Kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Saya Witma Meisner, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.